Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ayo mengamati pada halaman 2. Ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet berikut. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Tuliskan di sini. Informasi-informasi penting yang ada pada buklet tersebut yaitu tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Tuliskan hal-hal yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam, misalnya waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Hal yang telah aku ketahui yaitu jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. 2. Jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. 3. Jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Hal yang ingin aku ketahui yaitu yang kedua, penyebab terjadinya siang dan malam, akibat adanya siang dan malam, dan istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang, lakukan percobaan, menghadaplah kamu ke lampu, anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut.
Ayo mencoba pada halaman 5. Kegiatan 1, simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. 2. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. 3. A menutup mata dan berdiri tepat pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. 4. A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan, akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Kegiatan 2, simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Pilihlah 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu senter dan globe. 1. Peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. 2. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. 3. Nyalakan senter, amati globe. 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, ada perbedaan. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, ternyata ada perbedaan keadaan pada globe, yaitu sisi atau bidang yang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang, sedang sisi atau permukaan globe yang berlawanan tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. 5. Tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe berlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Terjadi perubahan keadaan pada globe yang berputar dan bidang sisi atau permukaan yang awalnya terang berlahan-lahan menjadi gelap, sementara sisi atau permukaan globe yang semula gelap berlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Ayo mengamati pada halaman 7. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. 1. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. Pertanyaan yang pertama, kapan kita mengalami siang? Yaitu ketika bumi menerima sinar atau cahaya dari matahari. Yang kedua, kapan kita mengalami malam? Yaitu ketika bagian bumi tidak menerima sinar atau cahaya dari matahari. 3. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Yaitu posisi matahari tetap, diam, dan tidak bergerak. Dan yang keempat, bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak? Yaitu posisi bumi bergerak. 2. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Yaitu gerak bumi berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. 3. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. 4. Mengapa ada daerah bumi yang terang? Karena daerah bumi yang terang tersebut mendapat pancaran sinar atau cahaya matahari. 5. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Karena daerah bumi yang gelap tersebut tidak mendapat sinar atau cahaya matahari. 6.
Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Yaitu terjadinya bergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. 7. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Yang sesungguhnya bergerak adalah bumi. 8. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Peristiwa di mana matahari tampak bergerak, walau sebenarnya matahari yang tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak. 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Yaitu mayoritas atau kebanyakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau bekerja. Untuk nelayan, siang hari saat nelayan datang dari laut dengan memanfaatkan angin laut. 10. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Mayoritas atau kebanyakan beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Untuk nelayan, malam hari saat pergi melaut dengan memanfaatkan angin darat. Kesimpulan, rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros, dan rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.